Bab 371, Zongjia Biru yang tidak menyenangkan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zongjialan merasa sedikit tertegun, lalu mencari suara itu, dan melihat wajah yang dikenalnya. Dia sedang berbicara dengan beberapa orang di sebelahnya, yang juga membuat wajah Zongjialan tersenyum. Tuan Zhang, mengapa Anda di sini? Zhang Yu mendengar seseorang berbicara pada dirinya sendiri, dan berbalik untuk mengatakan bahwa itu sedikit tertegun, tetapi itu adalah Zongjialan, dan dia melihat dirinya sendiri secara tak terduga. Zhang Yu mengingat ini, dan Zongjialan juga diundang ke pertunjukan ini. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Oh, ini bukan masalah besar, biarkan aku membantumu. Programmu seharusnya hampir siap." Zongjialan tertawa, "Ini dipersiapkan dengan baik. Desain tarian didasarkan pada saranmu, dan efeknya sangat bagus." "Berhasil." Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, dan tiba-tiba berkata, "Ya, izinkan aku memperkenalkanmu." Zhang Yu memperkenalkan Wu Jun, Wang Mingqi dan Su Qian kepada Zongjialan. Zongjialan menjadi sangat senang ketika dia mengetahui identitas orang-orang ini. Meskipun Zongjialan termasuk dalam industri musik, dia dan Wu Jun berada dalam kategori yang berbeda. Wu Jun dan Wang Mingqi termasuk dalam lingkaran musik yang elegan. Mereka bukanlah musisi yang terkenal tetapi berstatus tinggi. Su Qian bahkan lebih sederhana. Dia memiliki latar belakang resmi dan termasuk dalam obat mujarab universal yang hitam putih. Meskipun Zongjialan lebih terkenal daripada Wu Jun, dia masih termasuk dalam lingkaran biasa. Dia termasuk dalam tipe yang terkenal tetapi tidak memiliki status khusus. Saya memiliki kesempatan sekarang, melalui Zhang Yu, untuk mengenal begitu banyak tokoh hebat di lingkaran profesional, yang membuat Zongjialan sangat bahagia. Zongjialan tertawa, "Saya tidak menyangka bahwa saya bisa mengenali begitu banyak musisi hebat di Tiongkok di sini. Ini benar-benar kehormatan bagi saya." Wu Jun tertawa, "Nona Zong sopan. Dalam hal ketenaran, beberapa dari kita dibandingkan dengan Nona Zong, mereka sama sekali bukan pemain yang setara. Panggil kami dengan dewa-dewa besar." "Kejujuran, kejujuran, kejujuran." Beberapa orang di sekitar juga hahaha, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Zongjialan juga tersenyum dan berkata, "Pemimpin Wu, Anda terlalu rendah hati. Jika Anda bukan dewa yang hebat, lalu siapa yang berani menyebutnya dewa yang hebat di Tiongkok? Konser tahun baru setiap tahun di negara kita, serta kegiatan pertukaran dengan band-band asing papan atas, Anda adalah asisten yang mutlak. Jika kami mewakili cerita rakyat, Anda mewakili keanggunan. Cahayanya terlalu kuat, penutup tidak bisa ditutupi." Petik 2. Hahaha. Beberapa orang di sekitar tersenyum pada saat yang sama, dan mereka semua sangat puas bahwa Zongjialan dapat berbicara. Biasanya berbicara tentang bintang-bintang seperti itu, tampaknya tidak mudah untuk dihubungi. Sekarang tampaknya popularitas Zongjialan masih sangat bagus. Dengan cara ini, Zongjialan duduk di sebelah beberapa orang Zhang Yu dan mengobrol bersama. Pria dan wanita cocok, tidak lelah bekerja, ada bintang besar di lapangan, tetapi juga seorang wanita cantik. Bagaimana mereka bisa lebih besar dari beberapa pria kering? Jauh lebih kuat untuk menatap mata kecil, tentu saja, suasana di sekitarnya juga menjadi semakin santai. Pada saat ini, Jiang Chengxuan dan rombongannya menyelesaikan riasan mereka dan datang ke ruang tunggu, karena ruang tunggu kecil di pusat kebugaran terlalu ramai dan tampak sangat kusam. Tidak sebagus ruang tunggu besar di luar, setidaknya udaranya lebih baik. Jiang Chengxuan datang ke ruang tunggu besar dan melihat sekeliling terlebih dahulu. Melihat Zongjialan duduk di sebelah sekelompok besar orang, berbicara dan tersenyum, tampaknya suasana hatinya sedang baik. Dibandingkan dengan Zongjialan, suasana hati Jiang Chengxuan tidak begitu baik, dapat dikatakan bahwa dia terengah-engah. Bagaimanapun, ruang ganti tadi tidak mengeluarkan suara, tetapi juga membuat wajah setengah merah. Sekarang Chen Chengxuan masih berbicara dan tertawa ketika dia melihat Zongjialan, bosnya secara alami tidak senang. "Tetapi ada banyak orang yang duduk di dekat sisi lain, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di sana," mengerutkan kening pada agen Su, di samping saya, berkata, "Saudari Su." "Siapa orang-orang itu?" Saudari Su mengerutkan kening dan berkata, "Banyak orang mengenakan seragam militer."
Sepertinya itu seharusnya paduan suara militer di Tiongkok. Saya mendengarnya kali ini. Tampaknya sebuah paduan suara telah dikirim ke sini untuk berpartisipasi dalam pertunjukan ini. Sepertinya cukup besar, seharusnya tidak kurang dari 200 orang. Jiang Chengxuan mengerang dan berkata, sepertinya Zhong Jialan dan orang-orang paduan suara saling kenal. Seseorang berbicara dan tertawa. Saudari Su mengangguk, tidak aneh. Bagaimana mengatakan Zhong Jialan juga telah terkenal selama bertahun-tahun. Adalah normal untuk mengatakan sedikit jaringan. Chen Xuan, jika Anda ingin mencapai status pihak lain, tampaknya jaringannya masih kurang. Potong, ada apa? Jiang Chengxuan mengabaikan dan berkata, lihat di masa lalu. Koneksi saya hampir seperti miliknya segera. Zhong Jialan Zheng dan Zhang Yu berbicara dan tertawa. Saya dalam suasana hati yang baik. Baiklah, Saudari Zhong, Anda mengobrol dengan baik. Sebuah suara tiba-tiba datang. Begitu Zhong Jialan mendengar suara ini, dia bahkan tidak perlu mengembalikan kepalanya. Dia tahu siapa pihak lain itu, tentu saja, kerutannya berkerut. Zhang Yu secara alami mendongak dengan kondisional, dan melihat seorang wanita cantik dengan riasan tebal, dan datang dengan senyum di wajahnya. Dengan senyum di wajahnya, Jiang Chengxuan datang untuk duduk di sebelah Zhong Jialan dan tertawa, Saudari Zhong, siapa ini? Saya tidak akan memperkenalkan saudara perempuan saya kepada saya. Ekspresi Zhong Jialan yang tidak senang berkata, oh, ini adalah beberapa guru di industri musik dalam negeri, tidak di sebelahmu. Kamu sibuk denganmu. Beberapa orang di Zhang Yu mendengarkan nada bicara Zhong Jialan, dan segera tahu, mereka tampaknya memiliki hubungan yang buruk. Jiang Chengxuan memandang beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tidak sibuk sama sekali. Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki kesempatan bertemu dengan begitu banyak guru. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Jiang Chengxuan. Bisakah Anda menanyakan nama beberapa guru? Petik 2. Ketika Jiang Chengxuan berbicara, dia menatap Wu Jun sambil tersenyum. Zhang Yu diabaikan olehnya. Bagaimanapun, Zhang Yu tampak terlalu muda, dan dia mengenakan pakaian olahraga, itu seperti kecap. Tidak seperti tuxedo Wu Jun, setelan Wang Mingqi, atau seragam militer Suqian, semuanya tampak luar biasa. Jiang Chengxuan tidak menyapa dirinya sendiri, Zhang Yu tidak peduli. Orang-orang mengandalkan pakaian dan kuda di pelana, anjing berlari dengan lonceng, dan yang lainnya memperlakukan diri mereka sebagai aktor kerumunan. Jiang Chengxuan saling menyapa dengan senyuman. Wu Jun, beberapa orang, tentu saja tidak terlalu banyak berpikir, dan melaporkan nama mereka satu demi satu, tetapi tidak menjelaskan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun Jiang Chengxuan hanya mengetahui nama beberapa orang, dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi melihat pakaian dan perilaku mereka, mereka jelas bukan orang biasa pada kesempatan khusus ini. Dengan senyuman di wajahnya, tentu saja, dia bermaksud untuk menjangkau beberapa orang secara mendalam. Zhong Jialan melihat Jiang Chengxuan dan Wu Jun beberapa orang, dan munculnya obrolan, tentu saja, sangat tidak senang. Meskipun Zhong Jialan tidak senang saat ini, tidak nyaman untuk mengganggu orang lain secara paksa. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia dan Wu Jun bertemu. Jiang Chengxuan, yang terlalu balas dendam, menundukkan wajahnya dan tampak sangat tidak terawat. Dia harus duduk di samping dengan wajah tidak nyaman dan berhenti berbicara, tetapi dia masih sangat marah. Jelas, Zhang Yu dengan penasaran berbisik, ada apa dengan Zhong? Dia adalah musuhmu. Ketika Zhong Jialan mendengar ide Zhang Yu, dia secara alami menyeringai, dan kemudian berbisik, tidak. Dia adalah anggota tim musik Asia. Untuk mengatakan itu adalah lawan mematikan perusahaan kita. Biasanya hubungan kita tidak baik. Atau kamu bisa dia bilang dia tidak akan mengganggu orang kedua. Petik 2. Oh, itu masalahnya. Zhang Yu mengangguk, percaya bahwa alasan mengapa Zhong Jialan bersenandung, ternyata adalah Huadan, kepala musik Asia perusahaan lawan. Hai Xiao Zhang, Zhong Jialan berbisik, jika kau bilang aku menyela dia secara langsung, kau tidak bisa membiarkan Wu Jun berpikir mereka tidak punya kualitas. Tidak, Zhang Yu tertawa, yakinlah, aku harus mendukungmu, sudah sepantasnya kau menunjukkan ketidaksenanganmu. Zhong Jialan tersenyum ketika mendengar ini, dan menoleh ke Jiang Chengxuan, yang sangat banyak bicara. Pada saat ini, Jiang Chengxuan sudah tahu identitas orang-orang Wu Jun,
dan dia bahkan lebih bahagia. Harus diketahui bahwa meskipun kelompok orang ini juga ada di kalangan musik campuran, status mereka sangat terpisah. Jika aku bisa berteman dengan mereka, itu pasti akan sangat membantu perkembangan masa depanku. Angkor, aku menonton konser tahun baru Orkestra Philharmonikmu tahun lalu. Ya Tuhan, luar biasa. Sekarang orkestra simfoni domestik kita bisa dikatakan berkelas dunia di bawah kepemimpinanmu. Jiang Chengxuan wajah tersenyum menyanjung. Zhong Jialan tiba-tiba menyela pada saat ini, karena kamu menonton konser tahun baru tahun lalu. Kalau begitu, katakan padaku, jenis musik apa yang dimainkan di konser itu? Jiang Chengxuan bingung dengan pertanyaan Zhong Jialan, karena dia sama sekali tidak membacanya. Sejujurnya, para musisi simfoni itu berjuang ketika mereka mendengar perkelahian kelopak mata, dan siapapun yang punya waktu untuk mendengarkan hal itu. Tetapi sekarang saya tidak dapat mengatakan bahwa saya tidak tahu. Jika kata pengantar tidak memenuhi bisikan, bukankah itu tamparan di wajah? Kemudian dia berkata, ada banyak lagu. Pada dasarnya, semuanya adalah lagu-lagu terkenal di dunia, yang semuanya tidak asing lagi. Karena sudah tidak asing lagi, apa saja nama-nama yang harus didengar? Mari kita bahas di mana mencarinya. Zhong Jialan melanjutkan. Zhong Jialan menekan dengan keras, membuat Jiang Chengxuan sedikit tertekan, dan ekspresinya memalukan, dan dia sedikit mengernyit, dan berkata, semuanya selamat tahun baru, sudah berapa bulan berlalu. Bagaimana kamu bisa mengingatnya? Kamu bertanya sebanyak yang kamu tahu. Aku benar-benar tahu ini. Zhong Jialan tersenyum. Nada utama konser ini disusun dari klip simfoni komposer Prancis Mitterrand, benar. Pemimpin Wu Jun mengangguk sambil tersenyum. Sebenarnya, hati Wu Jun cukup tak terduga, tetapi Zhong Jialan benar-benar bisa mengatakannya. Meskipun saya terlibat dalam simfoni, saya juga tahu apa yang terjadi di Tiongkok. Itu tidak lebih dari tingkat keberadaan. Tidak banyak orang yang mendengarkan. Zhong Jialan benar-benar aneh untuk mengatakan bahwa dia bisa mengatakannya. Tetapi, memikirkan ini, Wu Jun melirik Zhang Yu dengan senyum di wajahnya sebelum dia terkejut. Kamu perlu tahu bahwa akhir-akhir ini mereka semua baik-baik saja dan mereka mengobrol. Tentu saja, Zhang Yu memiliki latar belakang seni yang kuat. Harus dikatakan bahwa mereka telah memahami urusan mereka dengan sangat jelas. Zhong Jialan menatap Jiang Chengxuan dengan tatapan tertegun, dan hatinya geli, dan dia melanjutkan, tentu saja, ada lebih dari lagu-lagu ini. Ada juga beberapa konser musik dari artis terkenal dalam negeri. Tampaknya gadis-gadis Uighur, dan Dalagam, Del. Itu benar, ada paduan suara. Jiang Chengxuan tercengang oleh Zhong Jialan. Dia tidak menyangka Zhong Jialan begitu jelas dan jernih. Benarkah dia telah melihatnya? Wu Jun juga tertawa saat ini, ingatan Nona Zhong sangat bagus. Zhong Jialan tertawa, saya tertawa. Hanya saja penampilan orkestra Philharmonik Anda sangat luar biasa, jadi saya dapat mengingatnya. Jika saya menonton opera atau semacamnya, mungkin saya akan tertidur. Hahaha. Beberapa Wu Jun tertawa pada saat yang sama. Jiang Chengxuan menyelipkan bibirnya dan berkata, ya, setelah pengingat Anda, saya mengingatnya. Sebenarnya, itu tidak lebih dari lagu-lagu terkenal di dalam dan luar negeri. Zhong Jialan tiba-tiba berkata, oh, ternyata kamu perlu diingatkan untuk mengingatnya. Sungguh aneh mengatakan bahwa sistem ingatanmu. Beberapa orang di sekitar Wu Jun tersenyum ketika mendengarnya. Mereka juga merasa bahwa hubungan antara kedua orang itu tampaknya tidak baik, kalau tidak, mereka tidak akan begitu menarik perhatian. Dapat dilihat bahwa di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau, dan rekan kerja bukanlah musuh. Jiang Chengxuan berkata dengan tidak senang, apa maksudmu, Zhong Jialan? Tidakkah kamu pikir tidak sopan bagimu untuk datang ke sini ketika aku sedang mengobrol dengan seseorang? Zhong Jialan berkata, aku tidak menganggapnya sangat tidak sopan. Aku hanya berbicara dengan sangat baik. Bukankah kamu juga muncul dengan senyum hippie? Kamu tidak merasa tidak sopan, saya tampaknya tidak merasakan apa-apa, dan itu bukan masalah besar. Kamu, Jiang Chengxuan menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Wu Jun yang manusiawi lagi, beberapa guru, tolong nilai aku. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu tanpa kualitas? Itu cukup biasa di Tiongkok. Bahkan jika kamu pergi ke luar negeri, kamu harus memainkan nama-nama besar, terutama di depan beberapa guru.
Beberapa Wujun melihat Jiang Chengxuan mendorong masalah itu pada dirinya sendiri, tetapi mereka saling memandang sambil tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku merasa Zhong Jialan sepertinya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Sebuah suara tiba-tiba menyela untuk membantu. Setelah mendengar kata-kata itu, Jiang Chengxuan menoleh ke Zhang Yu, yang duduk di samping, mengenakan pakaian olahraga untuk menyela, dan mengerutkan kening, siapa kamu? Apa yang harus aku katakan kepada beberapa guru tentangmu? Zhang Yuanyan tersenyum sedikit dan berkata, oh, bukankah kamu membiarkan para guru mengevaluasi para juri? Aku berani melakukannya untuk waktu yang lama, guru ini tidak termasuk aku. Hahaha, beberapa orang di Wujun tertawa ketika mereka mendengar ini. Jiang Chengxuan tampaknya tidak merasa bahwa Wujun sedang tersenyum, dan mengerutkan kening, hanya bercanda. Aku tidak ada hubungannya dengan berbicara dengan para guru. Aku tidak tahu, Zhong Jialan berkata dengan ekspresi meremehkan, kamu bahkan tidak mengenal Tuan Zhang. Aku minta maaf untuk datang ke sini untuk mendekat. Ini adalah komposer terkenal kami di Tiongkok, Tuan Zhang Yu. Dia, Jiang Chengxuan melihat dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, menatap Zhang Yu sambil tersenyum. Sepertinya aku salah. Dengar, jadi seorang remaja yang berpakaian bagus memiliki seorang komposer atau dia terkenal. Melihat ekspresi terkejut Jiang Chengxuan, Wu Jun juga tersenyum dan menyela, Zhang Yu memang seorang komposer terkenal di Tiongkok. Zhang Yu menulis 2 lagu paduan suara hari ini. Jiang Chengxuan mendengar Wu Jundu berbicara dan membenarkan, bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya. Zhong Jialan tersenyum dan menyela, katakan padamu. Lagu yang aku nyanyikan malam ini juga ditulis oleh Xiao Zhang. Chen Xuan, dengarkan nasihat kakakku. Di masa depan, pastikan untuk keluar dan pergi, jangan menyusut. Di lingkungan kecil itu, kamu tahu bahwa lingkungan musik domestik kita sangat besar. Ada banyak guru berbakat, lebih berpengetahuan, selalu bagus. Apakah kamu mengatakan apa yang dikatakan kakakmu? Jiang Chengxuan diajari dengan jelas oleh Zhong Jialan dalam sebuah pelajaran, dan tentu saja dia sangat marah. Bagus, Zhang Yu mengangguk dan menyela, saya juga setuju bahwa tidak ada yang bisa dilakukan di luar dan jalan-jalan. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa ada begitu banyak orang Rusia di sini jika Anda tidak datang ke Moskow? Hahaha. Beberapa orang di Wujun mendengar ini, menggelengkan kepala dan menyeringai. Ada juga gangster yang menindas orang. Tampaknya Zhang Yu dan Zhong Jialan pada dasarnya adalah kawan di garis depan, dan menindas yang lain adalah orang. Kalian, Jiang Chengxuan mendengar mereka berdua satu persatu. Saya ingin melawan beberapa kata, tetapi saya tidak tahu harus berkata apa, jadi saya menghentakkan kaki dan berbalik. Zhong Jialan tersenyum seperti Zhang Yu, dengan senyum di wajahnya, sambil menunjukkan senyum kemenangan. Jiang Chengxuan telah pergi, dan suasana aneh di sekitarnya secara alami kurang. Zhong Jialan menatap Wu Jun dan menunjukkan senyum malu, maaf. Biarkan beberapa guru membuat lelucon. Wu Jun berkata, tidak apa-apa. Tetapi tampaknya Anda dan Jiang Chengxuan secara umum berhubungan. Zhong Jialan belum mengatakan apapun. Zhang Yu menyela, wanita itu dari musik Asia. Saudari Zhong dan aku adalah pemimpin Global Entertainment, bagaimana mungkin itu bukan hubungan kamu hanya sopan. Oh Jun hehe, tertawa, ya, Zhang Yu. Aku tidak menyangka kamu akan menandatangani perusahaan hiburan. Apakah itu pencipta puisi, atau direktur artistik? Dari sudut pandang Wu Jun, Zhang Yu serba bisa, dan tidak mengherankan apa yang dia lakukan. Bagaimana mungkin direktur artistik? Zhang Yu berkata, aku tidak punya waktu luang. Aku biasanya harus pergi ke sekolah. Penulis lagu yang ditandatangani. Wu Jun mengangguk dan berkata, hampir sama. Tetapi pencipta bukanlah pekerjaan yang mudah. Aku kenal banyak teman, termasuk mereka yang telah menandatangani perusahaan hiburan. 1 tahun, aku harus mengatakan bahwa tugasnya sangat berat, dan kontraknya diperbarui, bagian dividen tergantung pada hasil kerja. Bahkan, itu cukup menguras otak. Wang Mingqi menyela, membakar otak juga tergantung siapa yang membakarnya. Saya rasa tidak ada masalah dengan membakar Zhang Yu. Sel-sel otak yang dikonsumsinya setelah batuk sudah cukup bagi kita untuk dibakar selama beberapa tahun. Hahaha, orang-orang di sekitar saya mendengarnya tertawa. Beberapa orang terus mengobrol dengan gembira. Jiang Chengxuan, yang tidak jauh dari sana, tentu saja marah ketika melihatnya.
Ketika agen saya Su melihat ini, dia menghibur saya, Chen Xuan, jangan marah. Kamu harus lebih memikirkan penampilan malam ini. CCTV akan menyiarkan langsung ke seluruh negeri hari ini. Dikatakan bahwa bahkan para pemimpin nasional akan datang untuk menonton. Pengaruh pertunjukan malam ini pasti tidak akan hilang. Jika kamu dapat tampil cukup baik di panggung sebesar ini, saya yakin itu akan sangat membantu untuk meningkatkan pengaruhmu di Tiongkok. Jiang Chengxuan mengangguk dan berkata, aku tahu. Tenang saja, jangan mengukus roti dan berjuang untuk bernapas. Malam ini aku harus tahu bahwa Zhong Jialan tahu seberapa cepat lidahnya, itu tidak masuk akal. Lagu-lagu pop lamanya, tidak mungkin bagi siapapun untuk mendengarkannya. Saat waktu pertunjukan semakin dekat, semakin banyak penonton, para pemimpin negara-negara terkait kursi VIP khusus juga datang ke tempat kejadian. Dengan kehadiran orang-orang penting, dapat dikatakan bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Staf yang mengatur urutan pertunjukan sudah masuk dan keluar di ruang tunggu, dan mengaturnya, karena ada pemimpin dari semua negara yang datang untuk menonton pertunjukan malam ini. Jumlah total pertunjukan tidak banyak, hanya ada 12 pertunjukan secara total, sekitar 1 jam. Karena bagi orang-orang besar itu, ada begitu banyak waktu luang. Jika pertunjukan memakan waktu terlalu lama, maka yang dicari bukanlah pemimpin untuk menonton pertunjukan, melainkan kesulitan menemukan pemimpin. Pertunjukan akan segera dimulai, dan sistem suara di tempat tersebut juga mulai memainkan musik rakyat Rusia yang terkenal. Band harus menyelesaikan pertunjukan, dan mereka telah datang ke tempat duduk mereka untuk duduk dan menunggu pertunjukan dimulai. Kerumunan itu padat dan berdesakan di bawah lapangan, seperti ombak. Karena pertunjukannya tidak terlalu lama, tidak ada kursi yang diatur di tempat tersebut, semua orang menonton pertunjukan. Musik pembuka yang memekakkan telinga terdengar di stereo. Sorak-sorai yang memekakkan telinga terdengar dari penonton, dan konser telah resmi dimulai. Berbagai gambar digulirkan di layar LED yang besar, dan lampu panggung berkedip cepat, membuat seluruh panggung tampak cantik dan cerah. Pembukaan adalah tarian kolektif jangka pendek. Dalam irama yang dinamis, sekelompok penari, berjalan melalui seragam militer lama Perang Dunia II, menari mengikuti irama, dan penonton terus menanggapi dengan tepuk tangan. Tarian pembukaan berlalu dengan cepat, dan keempat pembawa acara naik ke panggung dengan senyum. Penonton melihat keempat orang itu langsung bertepuk tangan dan berteriak. Kalian pasti tahu bahwa keempat orang ini adalah pembawa acara TV Rusia yang terkenal. Di Rusia, keempat orang itu sudah tidak asing lagi. Ada juga beberapa TV LCD yang tergantung di ruang istirahat para aktor, sehingga para aktor dapat melihat gambar luar di aula tersebut alih-alih pergi ke samping untuk menonton, agar tidak mengganggu panggung atas dan bawah. Beberapa orang di Zhangyu juga menunjuk dan berbicara. Tetapi mereka tidak mengenal para selebriti Rusia yang disebut-sebut itu, mereka hanya menonton kegembiraan itu. Bertahun-tahun yang lalu, kita meraih kemenangan besar. Itu kemenangan besar. Bawalah kami kedamaian. Bawalah kami ketenangan dan kedamaian. Sekarang kita akhirnya dapat menggunakan kedamaian untuk mengenang dan mengenang. Ingatlah para pahlawan yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk melawan penjajah fasis. Hari ini adalah hari libur. Hari ini adalah hari libur untuk memperingati kemenangan besar. Mari bersorak, mari bersatu. Kita akan bekerja sama untuk kebebasan dan kemerdekaan, untuk kemenangan dan kejayaan. Konser internasional berskala besar untuk memperingati kemenangan perang anti-fasis. Dimulainya secara resmi. Dengan pidato bulat dari beberapa moderator, para hadirin juga menanggapi suara umum gunung dan tsunami dan memberikan tanggapan kepada beberapa orang. Yang pertama muncul adalah seorang penyanyi pria Rusia terkenal yang menyanyikan lagu klasik periode Soviet lama, Heroic Warrior. Simonov bertugas memimpin bagian pengiring band. Di bawah irama musik Mars, penonton bersorak dan bertepuk tangan. Hampir semua penonton mengikuti penyanyi pria berusia 50-an itu. Nyanyian yang penuh semangat. Bahkan beberapa aktor Rusia di ruang aktor bernyanyi bersama dengan layar TV, menunjukkan popularitas tinggi lagu ini di Rusia. Tentu saja, beberapa orang di Zhangyu tidak merasa begitu bersemangat, mereka hanya sekadar apresiasi murni. Tetapi saya harus mengatakan bahwa suara bariton murni dari bariton digunakan untuk menyanyikan lagu-lagu bergaya ini, dan suaranya paling cocok. Pertunjukan pertama segera dibuka yang memobilisasi suasana penonton. Penyanyi pria itu selesai bernyanyi dengan hampir seluruh penonton, dan melangkah keluar panggung sambil bersorak.
Sebuah tim paduan suara Kazakhstan diperkenalkan di bawah pengenalan pembawa acara pria. Sebanyak 5 paduan suara akan berada di tempat konser. Paduan suara Kazakhstan adalah tim pertama. Paduan suara Kazakhstan tidak sebesar paduan suara politik umum Tiongkok atau paduan suara berjasa Rusia. Paduan suara ini hanya beranggotakan selusin orang. Namun, sebagian besar dari mereka mengenakan seragam militer lama bekas Uni Soviet karena Kazakhstan dan Rusia adalah satu negara di bekas Uni Soviet. Oleh karena itu, secara budaya, ada rasa identitas tertentu. Setelah paduan suara debut, dan mengenakan seragam militer lama, tentu saja disukai dan disemangati oleh para penonton. Paduan suara Kazakhstan menyanyikan lagu klasik Soviet lama, Merpati. Merpati adalah lagu klasik dari periode bekas Uni Soviet dengan gaya Kazakh yang kuat. Banyak orang di antara penonton akan menyanyikan lagu ini. Mereka mengikuti paduan suara dan bernyanyi serempak, mengekspresikan periode bekas Uni Soviet. Kenangan khusus. Staf ruang tunggu aktor juga masuk dan keluar, dengan gugup mengatur urutan program berikutnya. Pertunjukan Jiang Chengxuan adalah penampilan kelima, saat ini dia dengan gugup melakukan persiapan akhir sebelum pertunjukan. Program paduan suara politik umum berada di akhir, yang dianggap sebagai akhir. Sekarang saya tidak terburu-buru untuk mempersiapkan, dan semua orang duduk dan menonton acara TV. Zhang Yu berkata, gaya musik Kazakh cukup unik untuk dikatakan. Wu Jundao, kebangsaan Kazakh juga merupakan semacam budaya nomaden. Ada banyak gaya idil dalam gaya musik. Mereka memadukan nada panjang atau aria, dan mereka memiliki panggilan yang kuat. Lalu sebagian besar gaya musik rakyat di bagian tengah dan barat negara kita. Zhang Yu bertanya, katakan saja, itu tidak sepenuhnya benar. Wu Jun berkata, sebenarnya, gaya musik hanyalah bagian dari aria. Itu tergantung pada jenis karya, apakah itu lirik atau narasi, ritme tetap, atau improvisasi. Ketika hal-hal ini, itu hanya dapat disebut gaya musik ketika digabungkan menjadi interval tetap dengan karakteristik nasional. Meskipun ada beberapa nada, kombinasinya dapat banyak berubah. Zhang Yu tersenyum dan berkata, oke Angkor. Kamu sangat profesional. Kurasa kamu tidak mengetahuinya. Wu Jun tertawa, sejarah perkembangan musik dunia dan diskusi tentang musik rakyat. Ketika saya pertama kali masuk sekolah, saya pada dasarnya belajar dengan cukup baik. Secara teori, saya sebenarnya sangat solid, tetapi dalam hal menulis, saya mungkin tidak sebaik Anda. Untuk menciptakan hal ini, Anda perlu merasakannya. Terkadang teori itu solid, dan itu tidak berfungsi tanpa perasaan. Zhang Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Saya masih tahu apa yang terjadi pada saya. Meskipun saya telah memperoleh banyak pengetahuan profesional musik melalui sistem, itu juga sangat komprehensif. Bergantung pada level Anda saat ini, Anda dapat mengatakan bahwa Anda juga dapat menciptakan beberapa karya musik baru. Namun sekali lagi, saya juga merasa bahwa saya telah membakar pikiran saya untuk berkreasi. Jika saya memiliki waktu luang, saya mungkin juga dapat menggunakannya secara langsung. Ada begitu banyak lagu dalam pikiran saya yang tidak perlu saya sia-siakan. Para pemimpin dari berbagai negara kini duduk di ruang VIP, menonton pertunjukan bersama. Ketika paduan suara Kazakh bernyanyi, itu membuat penonton ikut bernyanyi, yang juga membuat para pemimpin nasional Kazakhstan tersenyum. Bagaimana saya dapat mengatakan bahwa saya telah melihat pertunjukan yang luar biasa dalam program-program negara saya, dan saya sangat senang dari sudut pandang kehormatan nasional. Hal ini membuat para pemimpin nasional yang juga memiliki program yang berpartisipasi dalam pertunjukan ini menantikan penampilan artis nasional mereka, dan juga dapat mencapai kinerja yang sangat baik. Para pemimpin negara kita juga penuh dengan antisipasi. Melihat daftar program trilingual Rusia, Mandarin, dan Inggris yang dicetak khusus, saya menemukan bahwa program kelima adalah aktor Tiongkok, dan hati saya penuh dengan antisipasi. Paduan suara Kazakhstan menyelesaikan lagu pertama di tengah sorak-sorai penonton dan turun dari panggung. Setelah pembawa acara memperkenalkan diri, diikuti oleh 5 gadis muda Rusia yang bernama Anna, sebuah grup bernama Anna. Diiringi musik elektronik yang dinamis, suasana penonton langsung tergerak, ditambah dengan penyanyi lokal, yang untuk pertama kalinya memicu sorak-sorai di antara penonton. Grup Anna juga menyanyikan lagu lama Soviet, dan panji kemenangan dikibarkan di ibu kota musuh.
Lagu ini merupakan salah satu acara yang wajib dinyanyikan hampir setiap kali Rusia memperingati kemenangan Perang Patriotik. Selain itu, lagu ini telah mengalami modifikasi yang jelas, yang secara alami meledakkan suasana penonton dan mencapai puncaknya. 5 gadis cantik dengan paras yang elok melompat dan bernyanyi, diikuti oleh perkenalan pembawa acara, paduan suara Turkmenistan memasuki panggung. Paduan suara Turkmenistan menyanyikan lagu-lagu klasik Rusia kuno, Malam-malam di luar Moskow. Zhang Yu mendengarkan Malam-malam di luar Moskow, dan ada selera yang beragam. Meskipun nama lagu ini sama dengan nama lagu yang saya tahu, nadanya tidak sama. Dari sudut pandang Zhang Yu, penulisannya masih sangat tidak disengaja. Masih sulit untuk menemukan lagu yang identik. Paduan suara Turkmenistan, Zheng Huan bernyanyi di atas panggung. Giliran Jiang Chengxuan berikutnya. Jiang Chengxuan merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia adalah pertama kalinya berpartisipasi dalam pertunjukan berskala besar. Di Tiongkok, pertunjukan di tempat yang begitu besar adalah hal yang biasa, tetapi begitu banyak orang telah menontonnya bersama. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya, yang menunjukkan bahwa orang Rusia menyukai musik. Tujuan Jiang Chengxuan saat ini hanya satu, dan dia pasti sangat luar biasa dalam penampilan Jialing. Mungkin hubungan antara medan magnet lahir, dan dia tidak saling menyukai. Memikirkan hal ini, Jiang Chengxuan juga menoleh untuk melihat Zhong Jialan. Tampaknya Zhong Jialan juga merasakannya dan melihatnya pada saat yang sama. Mata kedua orang itu tidak senang pada saat yang sama, dan mereka diam-diam merencanakan bahwa mereka harus tahu betapa kuatnya mereka. Paduan suara Turkmenistan selesai bernyanyi dan turun dari panggung. Pembawa acara Rusia kembali ke panggung. Seorang presenter wanita memperkenalkan pertunjukan berikutnya dengan senyuman. Jiang Chengxuan melangkah ke atas panggung di tengah sorak-sorai penonton, tersenyum dan melambaikan tangannya di bawah penonton. Ketika Jiang Chengxuan sudah siap, musik elektronik yang dinamis terdengar. Jiang Chengxuan menyanyikan lagu utama berbahasa Mandarin dari album terbarunya. Dia bergegas maju dengan gembira. Jika dia termasuk Wan Jinyo, Anda dapat bernyanyi di setiap kesempatan. Jiang Chengxuan bernyanyi dalam bahasa Mandarin, dan penonton tentu saja tidak dapat memahami apa yang dia nyanyikan. Namun untungnya, jenis musiknya cukup menjengkelkan, sangat membahagiakan, dan dengan irama yang dinamis, lagu tersebut membuat penonton setuju tepuk tangan pun meresponsnya. Dengan latar belakang sekelompok penari Rusia, Jiang Chengxuan menguasai suasana di atas panggung. Sebelum saat ini, sebelum datang ke Rusia, perancang panggung musik Asia telah membantu Jiang Chengxuan untuk merancang gaya pertunjukan dan masalah interaksi. Dapat juga dikatakan bahwa Jiang Chengxuan telah melakukan banyak persiapan untuk pertunjukan ini. Setelah banyak latihan koreografi, Jiang Chengxuan pada dasarnya sangat cocok dengan tim tari. Dapat dikatakan bahwa panggung dan suasana penonton digerakkan olehnya. Zhang Yu dan rombongannya menonton pertunjukan di ruang tunggu, dan terus berbicara dan berbicara. Wu Jundao, sebenarnya, Jiang Chengxuan penuh energi untuk menggerakkan suasana. Wang Ningqi mengangguk dan berkata, iya. Dia sedikit penggemar panggung. Zhong Jialan menatap Jiang Chengxuan yang melompat-lompat di layar, tetapi dia menunjukkan ekspresi yang tidak bermoral. Lou Lizhen berkata, Jialan, lagu Jiang Chengxuan sebanding dengan lagumu, itu bukan karya yang setara. Zhong Jialan tertawa, tentu saja. Selera macam apa yang bisa kumiliki? Wu Jun mendengar percakapan di antara keduanya dan menunjukkan ekspresi penasaran. Dia menatap Zhang Yu dan berbisik, Zhang Yu, aku ingat Nona Zhong juga menggunakan karyamu. Zhang Yu mengangguk. Wu Jun bertanya, lagu apa yang kamu tulis untuknya? Apakah kamu tidak tahu sebentar lagi? Zhang Yu tertawa. Kau agak misterius. Wu Jun tertawa. Zhang Yu tersenyum bangga tanpa berkata apa-apa. Saat ini, Jiang Chengxuan telah menyelesaikan seluruh lagu dengan lompatan. Di tengah sorak-sorai penonton, ia melambaikan tangannya dan berjalan meninggalkan panggung sambil tersenyum. Jiang Chengxuan merasa bahwa ia telah tampil dengan sempurna kali ini, pada dasarnya mencapai efek panggung terbaik yang ia inginkan. Pertunjukan berikutnya adalah grup pria dan wanita dari Belarus. Jiang Chengxuan kembali ke ruang istirahat, dan staf pendamping timnya segera berkumpul dan memakaikannya mantel. Jiang Chengxuan berkata kepada agen, Saudari Su, bagaimana kabarku? Agen Su tertawa dan berkata,
hebat. Chen Xuan, sungguh, aku baru saja menontonnya di TV, dan efeknya sulit dikatakan. Benarkah? Jiang Chengxuan tersenyum, lalu berkata, bagaimana? Aku hanya tidak menunjukkan Zhong Jialan tadi. Itu sudah pasti. Saudari Su tertawa, aku tidak tahu harus bersikap bagaimana sekarang. Hehehehe. Jiang Chengxuan mendengar senyum itu dan sangat senang, lalu menoleh untuk melihat Zhong Jialan. Melihat apa yang sedang dia bicarakan dengan Zhang Yu, dia tampak dalam suasana hati yang baik. Jiang Chengxuan menoleh dan berkata dengan aneh, Saudari Su, aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Zhong Jialan. Apakah kamu yakin kamu melihatnya merasa tidak enak tadi? Saudari Su berkata, jangan khawatir. Dia pasti berpura-pura menjadi penenang. Hatiku tidak bisa gelisah. Jiang Chengxuan mengangguk puas, suasana hatinya sudah baik. Selama Zhong Jialan bisa bersikap tidak normal, maka hari ini adalah hari yang paling berkesan baginya. Konser berlanjut. Setelah grup pria dan wanita berakhir, paduan suara Belarusia menyusul. Sebagai sekutu Rusia, tim pertunjukan Belarusia disambut hangat oleh para penonton. Paduan suara Belarusia menyanyikan lagu militer klasik dari periode bekas Uni Soviet, sebuah perjalanan yang luar biasa. Lagu ini awalnya adalah lagu yang dipilih oleh paduan suara politik umum, dan latihannya telah selesai. Akibatnya, lagu itu dipukul oleh orang Belarusia. Merampas lagu itu, Wu Jun juga sangat tertekan karenanya. Jika bukan karena prestise sementara Zhang Yu, dia menulis lagu untuk Niucha, mungkin dia baru saja sakit kepala. Paduan suara Belarusia adalah paduan suara yang beranggotakan lebih dari 50 orang. Meskipun jumlah paduan suara Tiongkok dan Rusia tidak sebanyak jumlah orangnya, mereka bernyanyi dengan baik. Dengan berakhirnya paduan suara Belarusia, paduan suara berjasa nasional Rusia telah mulai bersiap untuk debut. Sebagai tim tuan rumah pertunjukan ini, mereka dipilih oleh panitia penyelenggara untuk bermain di Prime Time, yang merupakan tim paling berat. Kepala paduan suara, Kamenev, sedang dalam mobilisasi terakhir sebelum pertunjukan. Bagaimanapun, pertunjukan ini melibatkan begitu banyak negara, begitu banyak orang, dan ada lawan yang begitu kuat dari paduan suara politik umum. Kamenev tahu bahwa timnya, sebagai jaminan dasar negara, harus menunjukkan hasil terbaik untuk menang kembali bagi Rusia. Jika mereka dibandingkan dengan orang Cina, bagaimana mereka bisa melihat penatua Jiang Dong lagi? Ketika semuanya sudah siap untuk paduan suara, penyanyi pria Rusia di lapangan menyelesaikan nyanyiannya dan turun dari panggung di tengah sorak-sorai penonton. Kamenev menunggu hingga timnya benar-benar siap dan berkata, kawan-kawan, giliran kita segera tiba. Kalian ingat, ini adalah pertunjukan yang sangat penting. Semua orang harus dalam kondisi terbaik. Karena kita adalah paduan suara terkuat di sini, kita tidak boleh kalah dari orang Tiongkok, tahu. Aku tahu, para anggota berkata dengan keras. Volume yang keras mengguncang ruang tunggu. Wu Jun juga mengerutkan kening, dan berkata kepada Zhang Yu, apa yang mereka katakan. Zhang Yu berkata, mereka berkata, kalian tidak boleh kalah dari kami. Beberapa Wu Jun mendengar ini, menunjukkan ekspresi tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Aku tidak menyangka bahwa orang Rusia begitu peduli dengan menang atau kalah, tetapi karena ini masalahnya, tim mereka sendiri tidak boleh kalah dari pasangan berbakat Rusia. Paduan suara berjasa berada di kedua sisi panggung dan siap memasuki panggung. Penyanyi pria Rusia di atas panggung telah selesai bernyanyi. Lampu diredupkan, dan para anggota paduan suara mulai muncul dengan cepat, satu demi satu datang ke posisi yang telah ditentukan dan berdiri. Ketika semua orang berdiri, lampu kembali menyala. Seorang pemandu acara melangkah ke panggung dan berkata, Moskow yang hebat. Menjadikan negara kita hebat, kami akan selalu bangga padamu. Ibu kota yang terkasih, kau adalah jantung kami yang berdebar. Di bawah ini adalah paduan suara merit nasional, bernyanyi untuk kita, jantung tanah air Moskow. Komando, Kamenev. Penonton Rusia menyaksikan debut paduan suara paling terkenal di negara mereka, dan teriakan memekakkan telinga terdengar. Paduan suara nasional Rusia adalah paduan suara kekaisaran untuk hampir setiap pertunjukan berskala besar, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah nama rumah tangga di Rusia. Dan kali ini tampaknya skala tim tersebut luar biasa besar, melebihi semua pertunjukan yang pernah disaksikan penonton di masa lalu. Situasi ini jarang terjadi pada hari kerja. Tim, paduan suara yang luar biasa,
semuanya mengenakan seragam militer yang ketat, kebanggaan nasional yang kuat, mengangkat hati penonton Rusia, yang juga membuat mereka meneriakkan Rusia dengan keras, memekakkan telinga untuk sementara waktu. Dalam suasana yang mengasyikkan ini, Kamenev memberi hormat kepada penonton sebelum berbalik dan berdiri di depan paduan suara. Dia memberi isyarat kepada band tersebut. Band tersebut segera memasuki irama yang hidup, meskipun Heart of Moscow Motherland adalah lagu lama, tetapi Kamenev tahu pentingnya penampilan ini, dan agar tidak membiarkan tim Tiongkok membandingkannya, ia membuat adaptasi khusus dari seluruh lagu, hanya untuk menonjolkan kemampuan kreatif timnya, itu sama sekali tidak ditetapkan. Wu Jun secara alami menatap layar di ruang tunggu. Mendengar bahwa pihak lain benar-benar mengadaptasi lagu klasik ini, mengagumi, saya harus katakan. Lagu lama ini, Jantung Tanah Air Moskow, telah diadaptasi seperti itu, dengarkan banyak tempat masih penuh kejutan. Su Qian berkata, paduan suara meritorious juga merupakan paduan suara kelas dunia. Terlebih lagi, orang Rusia masih banyak merasakan tentang musik. Wang Mingqi berkata, Rusia memiliki banyak master musik kelas dunia. Secara alami, ia memiliki keunikannya sendiri dalam musik. Jangan katakan itu. Tanpa bantuan Zhang Yu kali ini, saya khawatir kita tidak akan bisa melupakan orang-orang Rusia tua ini. Beberapa orang tertawa ketika mereka mendengar ini, dan melihat Zhang Yu pada saat yang sama. Zhang Yu melihat beberapa orang datang dan tertawa, kalian semua lihat apa yang kulakukan. Aku dan master musik kelas dunia masih jauh tertinggal. Sayang sekali. Wu Jun menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, sekarang sudah waktunya berbeda. Kebanyakan orang tidak lagi asyik dengan kreasi musik. Kalau tidak, kalian bisa mengandalkan bakat Zhang Yu, jika kalian fokus pada musik. Aku yakin kalian pasti bisa menghilangkan penyesalan bahwa negara kita tidak memiliki master musik kelas dunia. Wang Mingqi dan Su Qian mengangguk ketika mendengar ini. Mereka setuju dengan pernyataan Wu Jun. Meskipun Zhang Yu sekarang memiliki banyak lagu terkenal, lagu, bagaimanapun juga, adalah hal yang sangat kecil. Tidak peduli seberapa terkenalnya kalian di negara ini, itu masih lingkaran kecil, karena ketika kalian pergi ke luar negeri, tidak ada yang mengetahuinya sama sekali. Seorang musisi ingin berada di panggung kelas dunia dan menjadi master musik kelas dunia yang dikagumi oleh ribuan orang. Perlu untuk menciptakan simfoni besar semacam itu. Karena dibandingkan dengan lagu, musik murni adalah klasik sejati tanpa batas, dan itu adalah landasan untuk meletakkan master seni. Namun, dari perspektif profesional beberapa orang, dalam arah perkembangan manusia saat ini, orang yang dapat menulis simfoni besar hampir tidak ada. Terlebih lagi, orang Tiongkok dapat melakukan ini. Paduan suara berjasa nasional Rusia di lapangan telah membawakan lagu pertama di tengah sorak-sorai penonton. Kamenev sangat puas dengan penampilan lagu pertama. Selama dia mendengarkan sorak-sorai yang keras, dia tahu bahwa kerja keras yang telah dia bayar untuk pertunjukan itu tidak sia-sia. Kamenev berhenti sejenak, dan mengarahkan band untuk memulai pendahuluan lagi, dan lagu kedua paduan suara juga dimulai. Lagu kedua paduan suara juga merupakan lagu lama klasik dari bekas Uni Soviet. Kami selalu bersama, 5 paduan suara yang datang malam ini untuk berpartisipasi dalam konser internasional ini, hanya 2 paduan suara dari Rusia dan Tiongkok, yang dapat menyanyikan 2 lagu. Paduan suara yang tersisa hanya menyanyikan 1 lagu. Kami selalu bersama, lagu klasik Soviet-Soviet dengan melodi yang khas. Paduan suara pria murni yang beranggotakan 200 orang bernyanyi serempak, luar biasa, dan menggetarkan seluruh stadion. Penonton di Rusia dengan antusias mendengarkan lagu lama ini. Hampir semua orang di antara penonton akan menyanyikan lagu lama ini, dan segera mengiringi paduan suara untuk bernyanyi dengan keras. Anda harus tahu bahwa Rusia adalah negara dengan rasa kehormatan nasional yang kuat. Situasi ini tampak wajar dan tidak mengejutkan. Zhang Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa banyak orang Rusia di ruang tunggu juga bernyanyi sambil menonton layar LCD. Menghela napas, saya tidak menyangka orang Rusia memiliki rasa kehormatan nasional. Mereka semua bernyanyi secara spontan. Ini pantas untuk dikatakan. Wu Jun berkata, jangan lihat Mao Zedong suka minum. Tetapi ketika menyangkut masalah yang melibatkan kehormatan nasional, itu sama sekali tidak ambigu. Orang-orang di sekitarnya mengangguk ketika mereka melihat pemandangan di sekitarnya. Saat ini,
Zhong Jialan tidak punya waktu luang untuk menonton acaranya. Karena setelah penampilan paduan suara, giliran Zhong Jialan akan segera muncul. Saat ini, dia harus bersiap. Asisten Zhong Jialan telah membantunya mendapatkan mantelnya untuk finishing akhir sebelum debut. Beberapa orang di Wujun melihat Zhong Jialan melepas jaketnya, dan dia mengenakan congsam merah, dan dia merasakan cahaya terang di matanya, karena pakaian berwarna-warni itu yang tidak tahu harus diungkapkan apa. Tubuh Zhong Jialan pakaian yang dapat mengungkapkan keindahan wanita oriental harus terlihat lebih enak dipandang. Mengapa Anda juga orang Cina, atau kemasan gambar ini, yang terlihat paling nyaman? Tim tari Zhong Jialan juga datang ke dekatnya, menunggu untuk bermain bersama. Ada 4 pria dan 4 wanita, semuanya orang asing, wanita juga penggemar Cheongsam, berbagai gaya, kostum tang pria Xiaohu, misterius dan aneh. Sekelompok orang ini berkumpul dan segera itu menarik perhatian semua orang di aula. Wu Jun menoleh ke Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, program Nona Zhong ini tampaknya bagus. Kemasan gambar kelompok orang ini cukup efektif. Wang Mingqi menyela dan berkata, coba pikirkan. Desain gambar ini tampaknya mewakili konsep yang samar di mata orang timur dan barat. Jangan katakan itu, desainer yang mendesain gambar panggungnya kali ini, sungguh menakjubkan. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, apakah ini rencana panggung untuk perusahaanmu? Tidak ada. Zhang Yu tersenyum dan berkata, ini yang aku desain untuknya. Kamu, beberapa ekspresi Wu Jun terkejut ketika mereka mendengarnya. Apakah kamu masih memiliki desain panggung? Wang Mingqi berkata dengan heran. Zhang Yu berkata, tidak mungkin untuk membicarakan apapun, hanya ada semacam inspirasi di tengahnya. Aku merasa seperti desain ini, pasti ada sesuatu untuk dilihat, jadi aku mendesainnya seperti ini. Beberapa orang dari Wu Jun saling memandang, melebarkan mata mereka untuk beberapa saat, dan mengangkat ibu jari mereka pada saat yang sama, dasar sapi.